Oke, untuk video kali ini kita akan membahas lagi ya saham-saham pilihan untuk besok hari Senin. Dan kemarin udah kita bahas ya beberapa saham, dan ini kita akan membahas saham-saham yang lainnya. Tapi sebelum ini kita akan spill juga ini untuk kejadian di minggu ini ya, yang sebenarnya sih nggak terlalu bagus untuk indeks saham ya, yaitu penangkapan Presiden Venezuela dan bagaimana pengaruhnya terhadap market. Ini kita akan bahas sekilas aja untuk hal ini. Untuk market secara global sih pasti akan sangat berpengaruh ya, khususnya terhadap harga emas sama minyak sih yang paling mungkin akan bergejolak di besok Senin ya. Kemungkinan untuk minyak akan hektik dan cenderung naik karena untuk Venezuela ini salah satu produsen minyak ya utama global ya, jadi otomatis kalau negaranya lagi nggak baik itu akan mempengaruhi pasokan minyak secara global, dan yang akan diuntungkan ya pastinya negara-negara penghasil minyak, khususnya di sini yang paling diuntungkan mungkin Amerika ya. Kalau misal Venezuela ini tidak melakukan perlawanan ya Amerika yang paling diuntungkan ya. Jadi untuk penghasil minyak terbesar itu selain OPEC, OPEC Plus, Rusia, itu Amerika juga termasuk produsen minyak. Apalagi ini kalau sampai minyak Venezuela itu jatuh ke Amerika ya otomatis itu yang akan diuntungkan ya kalau misal harganya naik. Apalagi harga minyak untuk sekarang ini kan relatif di bawah ya. Kemarin terakhir kita cek, kita bahas, itu sempat nyentuh level 55 US dolaran per barel, walaupun udah mulai rebound lagi sih di 2 minggu belakangan ini ya, dari 55 ke 58 kalau nggak salah. Di hari Jumat itu close-nya 57 ya, cuman ya masih di area bottom sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah ambil buy kemarin di harga 55 ya, besok di hold aja, kemungkinan akan naik tinggi. Atau yang mau taking profit menurut teman-teman udah lumayan sih, disclaimer ya, mudah-mudahan sih di hari Senin teman-teman yang pegang crude oil atau WTI Brent atau potensi buat cuan banyak. Kita lihat aja besok di hari Senin ya. Ini kalau kita gunakan trendline ya, ada potensi kemungkinan kalau misal besok bisa bertahan di atas 59, mudah-mudahan ya minggu depan untuk minyak ini bisa break di atas 60 dan naik. Mungkin buat teman-teman yang pegang atau yang mau trading scalping di CFD minyak WTI ya besok kemungkinan cukup etik. Tapi kalau belum terbiasa, saran saya sih jangan terlalu agresif dulu ya, walaupun misal besok harga minyaknya cukup etik, karena kontrak minyak itu cukup besar, jadi floating turun dikit aja kalau pakai leverage, kontraknya cukup besar untuk minyak, jadi potensi cepat profitnya juga cepat ruginya. Jadi seperti itu. Ini mungkin buat teman-teman aja yang udah ambil buy di harga supportnya 55an kemarin, mungkin besok kalau bisa break dan minggu depan bisa bertahan di atas 60 itu cukup bagus ya. Apalagi kalau bisa langsung ngegas ya, itu bisa taking profit dulu di harga pucuknya ya. Biasanya kalau ngetik itu bisa naik tinggi, habis itu koreksi lagi. Jangan ketika naik baru itu terlalu beresiko sih. Jadi besok bisa pantau aja untuk harga minyak, kemungkinan hetik ya. Kalau mau scalpingan yang penting ekuitasnya kuat aja buat nahan kalau koreksi floating lossnya. Oke, itu untuk harga minyak. Kemudian selain harga minyak yang berpotensi buat naik, untuk
Untuk minggu depan mungkin kayaknya emas ya bisa dilirik karena ketidakpastian atau kondisi geopolitik secara global itu sangat mempengaruhi harga emas ya. Emas bisa sampai setinggi ini ya karena ke geopolitik yang kurang bagus. Untuk XAU USD apalagi ini ada beberapa sentimen ya untuk harga minyak ini bisa terus bullish, yaitu yang pertama untuk yang masih hangat itu kemarin ada isu ya perang memanasnya antara Rusia sama Ukraina lagi, kemudian Taiwan sama Cina, kemudian ini ditambah lagi kondisi Venezuela yang seperti ini. Hal-hal seperti itu bisa berpotensi bikin emas terus bullish ya, walaupun harga sekarang ini cukup tinggi tapi masih ada potensi naik kalau kondisi geopolitiknya seperti ini. Jadi untuk emas ini bisa dipantau lagi mungkin buat teman-teman yang mau follow trend karena ini trennya masih bullish. Kemarin ketika menjelang awal tahun itu sempat koreksi dalam dan sideways untuk beberapa hari. Ini mencoba break di atas 3480 belum berhasil. Kalau misal besok Senin ngegas dan berhasil break di atas itu, ya kemungkinan naik untuk target price-nya bisa ke target price terdekat ya. Ini untuk emas kalau misal besok bisa breakout ini di atas 4380, sorry, itu resistnya. Kalau bisa break di atas itu target price selanjutnya itu ada di 4700, mungkin mendekati level itu buat teman-teman yang mau trading ya di XAU USD atau di emas. Kalau emas fisik gimana ya? Kalau emas fisik itu kembali lagi ya, apakah untuk jangka panjang atau enggak. Kalau untuk trading scalping sih kayaknya lebih menarik di futures ya, tapi kalau untuk investasi jangka panjang mau beli emas fisik ya disclaimer. Cuman kalau emas fisik itu gimana ya? Itu sangat harus bersabar ya karena nggak ada leverage. Yang pertama tergantung modal berapa, profit berapa persen, apalagi sekarang harganya 4000, kemungkinan bisa naik ke 5000 6000 itu udah sangat tinggi ya. Tapi nggak ada yang tahu sih sahabat, nggak ada yang tahu kedepannya gimana, jadi tetap disclaimer. Yang mungkin seperti itu aja sih untuk emas sama minyak ya, yang kemungkinan akan hectic untuk besok pembukaan market global maksudnya, bukan pembukaan IHSG. Kalau pembukaan IHSG kan jam 9, tapi untuk emas sendiri kan kalau nggak salah jam 5-an ya, jam 5 atau jam setengah 5 itu udah mulai perdagangannya. Kalau kita lihat untuk minggu depan ada sentimen yang cukup menarik buat teman-teman yang trading di future. Itu ada non-farm payroll, data pengangguran di tanggal 9-nya, jadi itu bisa dipantau besok tanggal 9 Januari ya, non-farm payroll. Kalau kita lihat di sini untuk estimasinya sih merah, forecastnya 57, dan kalau aktualnya itu lebih rendah daripada 57, kecenderungannya untuk US dollar melemah dan yang ditransaksikan dengan US dollar naik, tak terkecuali emas ya bisa makin bullish. Jadi bisa dipantau ini untuk data non-farm payroll sama unemployment rate untuk USD ya. Oke, mungkin kondisi ekonomi secara globalnya sekilas seperti itu aja. Kemarin udah kita bahas juga untuk beberapa, ini tambahan aja. Dan untuk IHSG-nya gimana? Untuk IHSG, oh ya, Bitcoin belum kita cek ya. Untuk Bitcoin ini marketnya terus running track ya, sampai hari ini pun di hari Minggu masih running track terus untuk Bitcoin, nggak ada liburnya, dan untuk target price-nya masih sama
kemungkinan masih ada potensi buat nguji 94 ribuan untuk Bitcoin ya, bukan 94 ribuan, 94 ribu US dollar per coin. Jadi target price-nya di sini untuk Bitcoin. Mungkin yang udah swing ngambil di support ini ya di hold aja sih, mudah-mudahan bisa uji resistennya ini, dan kita lihat nanti ketika berada di resist apakah cenderung akan koreksi turun atau breakout ya. Kalau cenderung akan koreksi turun nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin yang udah floating profit ambil di support ya, mungkin seperti itu untuk Bitcoin. Untuk IHSG-nya, IHSG masih patokannya seperti kemarin ya, teknikalnya resistennya harga tertinggi di 87 80. Kalau belum bisa break di atas itu atau malah besok tiba-tiba merah ya, potensi koreksinya bisa ke 85-30-an ya. Di harga sekarang ini secara teknikalnya udah cukup tinggi, tapi untuk saham-saham utama IHSG kan masih pada di bottom ya, jadi IHSG bisa set list di atas ini udah cukup bagus sih kalau menurut saya. Semoga nggak jebol aja ini 85-30-an untuk indeks IHSG ya. Oke, itu untuk kondisi IHSG dan market secara globalnya. Kita akan cek saham-saham pilihan untuk besok yang kemarin belum sempat kita bahas ya. Langsung aja kita akan cek saham-saham minyak ya, mungkin yang minyak sama gas, karena ada potensi untuk minggu depan cukup jadi pusat perhatian ini untuk komoditas ini. Jadi sahamnya yang siapa tahu bisa bergejolak juga. Yang pertama Medco ya, Medco dan naik cukup tinggi dari kemarin naik cukup tinggi dan menyentuh resistnya di 1460. Ini untuk Medco udah cukup lama nggak kita bahas ya, dulu cukup lumayan sering kita bahas, tapi udah lama nggak kita bahas lagi untuk hari ini. Untuk Medco ini naik lumayan tinggi, uji resistennya untuk hari Jumat kemarin ya, nyentuh resisten di 1465. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit untuk Medco ya berdoa aja besok koreksi dulu buat ambil buy ya, karena kalau misal harga minyak ini bisa naik cukup tinggi ya, kemungkinan secara tidak langsung Medco juga itu bisa jadi sentimen untuk harga saham Medco naik. Pantau aja harga resisten, harga tertingginya kemarin Jumat yaitu ada di 1460 ya. Kalau bisa break di atas itu untuk saham Medco ya lanjut naik. Untuk target price-nya lumayan tinggi kalau misal bisa break ya. Kemarin untuk polanya ini beberapa kali uji support di 1242 dijaga terus naik, dan sebenarnya ini buat teman-teman yang udah ambil di bawah waktunya taking profit, yang belum sempat taking profit kalau mau pasang antisipasi atau trailing stop disclaimer, mengantisipasi kalau tiba-tiba besok bakal breakout malah turun ya, tapi semoga aja enggak ya. Besok pantau aja 1460 bisa break di atas itu, minggu selanjutnya atau kedepannya itu ada potensi buat muji 1830. Oke, itu untuk saham Medco. Coba kita lihat untuk transaksinya gimana untuk Medco dalam beberapa hari belakangan ini ya. Untuk Medco sendiri hari Jumat kemarin nilai transaksinya lumayan ramai 138 M dan asingnya netto 8,5 M. Kalau kita lihat dalam 1 bulan belakangan ya, dari awal Desember itu untuk Medco cenderung sedikit diakumulasi oleh asingnya lebih banyak masuk, ini netto 45 M ya dari 1 bulan belakangan ini. Kalau kita lihat lebih detail untuk Medco transaksi kemarin Jumat, hitungannya sih diakumulasi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ada hanya akumulasi 33,5
1,9 M. Kemudian selain AK ada CC dan mereka asing ya, harganya versi asing sebagian dan sebagian lokal sih, jadi baik lokal maupun asing sama ada yang akumulasi untuk Petco. Dan harga sahamnya naik, uji resistnya Twitter itu pada keluar ini, siapa tahu besok bisa breakout. Teman-teman yang mau follow trend, disclaimer ya, bisa pantau 1460 untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya. Untuk Pegas ini juga harganya cukup kuat ya, harganya cukup kuat, ini naik sampai ke 1930 dan kecenderungannya lebih ke bullish sih, walaupun nggak bullish banget karena beberapa kali juga koreksinya lumayan dalam untuk Pegas, cuman ini lebih ke arah naik karena kita lihat di story udah berhasil berikan untuk Pegas di atas 1890. Itu harga tertingginya waktu itu sebelum bagi dividen 11 Juni ya, jadi ini udah berhasil di atas itu. Untuk target price-nya untuk Pegas ya, untuk target price-nya kira-kira ke berapa, karena ini udah berhasil breakout. Kalau kita ukur pakai koreksinya, rectangle-nya itu potensinya untuk Pegas akan ngejar 2120 kalau masih bullish ya. Dan mungkin buat patokan aja buat teman-teman yang emang pegang saham Pegas ini dan masih terus hold, semoga aja nggak sampai sebelah lagi di bawah 1900. Itu support terdekat untuk Pegas, selain support terdekat juga support kuatnya ya. Jadi untuk Pegas kalau masih terus bisa bertahan di atas 1900, kecenderungannya kejar 2120 ini. Jadi kalau untuk swing atau jangka yang agak panjang ya di sini target price-nya lumayan tinggi di 2120. Coba kita lihat untuk transaksi Pegas ya. Pegas hari Jumat kemarin cukup, ini dalam satu bulan belakangan ini ya, dari tanggal 1 Desember ini asingnya masuk 247, jadi asing ini cenderung masuk di saham Pegas. Untuk hari Jumatnya nggak terlalu ramai, tapi asingnya level 8,9 M ya, jadi mudah-mudahan aja untuk Pegas ini masih lanjut bullish, bisa bertahan di atas supportnya tadi. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Pegas hari Jumat kemarin ada YB yang akumulasi 14,5 M ya, cukup banyak, dan asingnya juga net buy. Jadi selain lokal ini yang akumulasi YB lokal, asingnya juga akumulasi dan harga sahamnya naik untuk Pegas. Lagi kalau misal harga gas bumi juga naik ya, mudah-mudahan untuk gas ini Pegas juga bisa lanjut bullish ngejar 2120-an ya. Ini target price-nya mungkin untuk swing atau ya untuk jangka yang lebih panjang ya, selama nggak jebol aja di bawah 1900. Dan mungkin buat teman-teman yang udah ambil di harga-harga bottom, mungkin di harga 1600 atau di 1700 atau di support 1800-an ya kalau mau antisipasi ya, kalau misal Pegas jebol di bawah 1900 ini. Oke, itu untuk Pegas ya. Selanjutnya kita akan cek saham ENRG. Untuk saham ENRG ini juga bullish ya untuk harga sahamnya, dan kemarin sempat koreksi lumayan dalam setelah berhasil break di atas 1400, koreksi lagi ke level itu dan sideways, itu artinya dijaga harganya di area support terdekatnya, dan kemungkinan kalau dijaga di area supportnya kan berarti lanjut naik lagi, trennya lanjut bullish lagi dan mantul naik. Ini close di 1640 untuk hari Jumat kemarin ya. Coba kita lihat untuk ENRG untuk teknikalnya. Untuk supportnya masih sama sih, untuk posisi sekarang 1640 itu sebenarnya agak nanggung ya kalau mau buy.
Tapi disclaimer buat teman-teman yang scalping follow trend ini untuk saham ENRG, target price-nya itu ada di 1.800, ini resistnya, dan untuk supportnya masih di 1.400-an ya. Kemarin sempat koreksi sideways di level ini dan mantul naik. Jadi untuk mau sih trennya masih bullish ya. Trennya masih bullish kalau mau buy untuk trading aja, soalnya harganya udah lumayan di atas sih. Kira-kira nggak sesuai prediksi ya. Kalau trading jangan lupa antisipasinya ya untuk meminimalisir hal-hal yang nggak diinginkan. Kita akan coba lihat gimana untuk transaksinya ENRG tanggal 1 kemarin itu didistribusi sih. Ini kita bisa lihat untuk transaksinya ternyata didistribusi IFYU. IF net sell cukup banyak 41,9 M, YU net sell 15,3 M ya, dan yang nampung KZ XL, asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi untuk ENRG. Hati-hati kalau misal besok merah ya. Kalau lihat transaksinya aja sih mending buat NC aja dulu, kecuali buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau diamankan ya. Ini udah lumayan tinggi dari harga supportnya 1.400. Oke, itu untuk saham energi. Selanjutnya kita akan cek Antam. Antam kemarin nggak sempat kita bahas ya, kita kemarin cuma bahas PLMS saja. Jadi ini kita akan lihat gimana untuk potensi Antam besok hari Senin. Hari Senin kalau misalnya Mas naik cukup tinggi, biasanya Antam juga akan terpengaruh ya, biasanya walaupun nggak pasti. Jadi untuk target price-nya Antam kalau misal masih naik ada di 3480, kayaknya bisa ya buat level ini, mudah-mudahan masih bisa untuk Antam. Ini kan kalau kita lihat polanya kan sideways di harga atas ya. Untuk support kuatnya di 2850 cukup sering ya. Uji support ini cukup sering dan terus dijaga. Jadi buat teman-teman yang memang ngikuti pola Antam ya harusnya kemarin beli ketika berada di support ya, dan ketika naik lumayan diamankan aja, mungkin seperti itu. Kita lihat untuk transaksinya di hari Jumat kemarin gimana. Apalagi untuk harga emas kan ini naik terus ya, harga emas Antam aja sekarang kalau nggak salah di 2,5 mungkin ya, 2.500.000-an. Kalau kita patokan pakai harga emas secara globalnya yang berapa itu, harga emas global itu berapa tadi, kok lupa, 4.329, atau coba kita hitung ya kira-kira harga emas secara global itu berapa kalau dirupiahkan. Itu mungkin buat pertimbangan teman-teman juga yang mau beli emas batangan Antam, mungkin kira-kira bisa nawar sampai ke harga berapa. Kita hitung. Oh ya, 1 troy ounce itu berapa gram ya? Kok 1 troy ounce? 1 troy ounce berapa gram? 1 troy ounce 31,11, 31,114 ya. Jadi 31,14. Berarti kita hitung aja. Tadi untuk harga emas global di 4.300, 4.329, 4.329 harga per gram ya. Kita ubah ke gram dulu. Tadi 1 gram kan 31,14 ya, gini
satu traiannya segini, itu dikalikan nilai tukar rupiahnya ada di harga 16.720. 16.720. Nah, jadi untuk 1 gram emas ya, itu harga acuannya pokoknya di 2.324.000. Ini buat teman-teman yang mungkin mau nawar, mau beli emas batangan dan mau nawar, ya ini patokannya di sini. Jadi mungkin kalau beli di Pegadaian atau di broker, di pedagang emas, itu biasanya ada harga jual sama harga beli. Mungkin harga jualnya dari mereka di 2.500.000, dan harga belinya mereka kalau teman-teman jual mungkin pasti di bawah 2.300-an ini. Itu selisih harga jual beli itu spread ya, itu keuntungan untuk ya pedagang atau penjual emas tersebut. Dan buat teman-teman mungkin para yang mau invest di emas batangan ya, di sini ini harga pokoknya untuk sekarang ya. Jadi cara update-nya seperti itu. Oke, itu sekilas aja ya buat pertimbangan teman-teman kalau mau beli emas batangan, kira-kira normalnya di harga berapa. Kalau harga 2.500.000 itu ya itu hanya normal ya, itu hal yang wajar karena ini kan harga acuan. Jadi kalau teman-teman beli berarti dapat harga jualnya itu biasanya lebih tinggi dibandingkan harga acuannya. Kalau harga teman-teman mau jual itu biasanya dijual dengan harga pembelinya itu biasanya lebih rendah dari harga acuan ini. Nah, ini aja lah buat patokan 2.324 rupiah per gram itu untuk harga emas. Oke, itu untuk sekilas ya, untuk sekilas aja mungkin buat teman-teman kalau mau beli emas batangan. Dan untuk Antam ini di 3.210 itu agak nanggung ya kalau nggak nyentuh resistnya dulu di 3.500. Jadi semoga aja besok uji level ini dulu. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita akan cek saham apa ini? Kita cek saham ASII ya, kayaknya udah lama nggak kita bahas. Ini kita akan coba lihat gimana untuk ASII. ASI kemarin sempat koreksi lumayan dalam, tapi harganya beberapa kali ini itu terus dijaga di atas 6.450 dan ya ini support kuatnya ya. Kemarin Jumat naik lumayan 1,49% ke 6.800. Untuk target cash itu ASI ada di 7.000 ya. 7.000 kalau bisa beli di atas itu berarti lanjut bullish karena trennya untuk sekarang itu ya emang bullish. Ini kan naik koreksi terus breakout naik dan ini sempat koreksi dan ini naik lagi. Kalau berhasil break di atas 7.000 itu potensi ngejar 8.600-an untuk ASI ya. Jadi pantau aja level 7.000 untuk minggu depan. Coba kita lihat untuk transaksinya. Untuk transaksi ASI hari Jumat kemarin ada yang akumulasi dan asing pada masuk ya. Kita ada REKZ, ini broker-broker asing pada netbuy yang jualan lokal, harga sahamnya naik. Kayaknya kemungkinan ya ada potensi buat ngejar atau nguji 7.000 dulu untuk hari Senin, mudah-mudahan ya bisa breakout. Oke, itu untuk sama LCI. Selanjutnya ini kita akan cek GoTo ya. GoTo juga naik cukup tinggi ke 69 lagi yang nguji resistnya. Setelah kemarin cukup lama sideways di bawah support 65 ya. Beberapa kali ini mencoba beli gagal terus di atas 65, tapi hari Jumat berhasil dan nge-crash ke 69. Naik 5 poin ke level 69 ya untuk GoTo. Untuk besok Senin ya pantau 70, ini resisten terdekat, kalau bisa beli di atas 70 ngejar 74, tapi kalau gagal breakout atau udah naik jebol malah turun lagi di bawah 70, buat teman-teman mungkin yang udah floating profit ambil di bawah ya diamankan aja ya. Kita lihat, nah tapi disclaimer dulu. Kita lihat untuk transaksinya gimana untuk GoTo.
apakah disertai akumulasi atau enggak. Di hari Jumat kemarin untuk lokalnya ada AZ yang akumulasi 45M, kemudian ada AG juga akumulasi 36M. Kalau kita lihat sekilas cenderung lebih ke akumulasi ya untuk goto, jadi mudah-mudahan bisa break di atas 70, pantau aja level 70. Oke, itu untuk saham goto. Selanjutnya kita akan cek saham Inet ya. Inet ini sideways ya, harganya nggak kemana-mana, candlenya doji lah. Cuman ini ya, untuk saham-saham seperti ini agak beresiko buat teman-teman yang belum terbiasa ya, nggak terlalu disarankan ya, tapi kita bahas mungkin buat teman-teman yang mau buy sell di saham ini, mungkin bisa buat patokan ini untuk transaksi Inet kemarin gimana. Inet kemarin tanggal 1, kok tanggal 1 hari Jumat ya, sorry, Jumat itu tanggal 2, tanggal 1 tanggal merah, nggak apa-apa, ini kita ambil tanggal 2 sama aja sih. Untuk Inet kemarin ada akumulasi sebenarnya, yaitu CP sama MB ya, dan kayaknya ada potensi lanjut naik. Ini trennya udah bullish untuk saham Inet dan naik cukup tinggi. Buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, disclaimer, berspekulasi buy untuk saham Inet jangan terlalu banyak ya dari nilai portofolionya, karena saham-saham seperti ini cocoknya untuk scalping aja. Kalau untuk invest kurang pas untuk saya pribadi, tapi disclaimer, kemungkinan pelannya masih, kalau bisa break di atas 860 ini bisa naik lagi untuk saham Inet ya. Jadi perlu kalau mau tradisi menarik cukup volatile untuk sahamnya. Untuk besok kita lihat aja, ini volatilitasnya kan nggak terlalu tinggi untuk kemarin hari Jumat. Kalau misal bisa buat level baru di atas harga tertingginya kemarin Jumat di 790, break di atas itu ya potensinya bisa naik lagi lebih tinggi. Jadi disclaimer buat teman-teman yang mau buy. Oke, itu untuk saham Inet. Selanjutnya kita akan cek WIFI ya. WIFI juga udah lama nggak kita bahas, harga sahamnya udah turun lumayan dalam dan cenderung sideways. 1, 2, 3, 4 kemarin naik lumayan tinggi sih, dan dikalikan aja ya di tanggal 23 Desember, kemudian sideways di area 3.300an. Untuk saham WIFI ini udah naik lumayan tinggi, tapi karena ini sentimennya cukup bagus ya, yang punyanya juga kita tahu sendiri cukup dekat dengan pemerintahan, jadi ya harusnya aman lah ya untuk sahamnya ini. Aman untuk jangka menengah atau pendek mungkin ya. Aman bukan berarti profit, maksudnya aman itu nggak sampai di suspend, apalagi habis reg isu naik. Dengan apalagi internet rakyat kan ini juga ya, bukan Telkomsel yang pegang internet rakyat, tapi bukan BUMN tapi WiFi ya. Kita lihat untuk transaksinya gimana untuk WiFi, apakah ada potensi ngegas lagi atau enggak. WiFi tanggal 2 kemarin malah didistribusi YB11M ini, dan tapi sebagian itu pada keluar sih asingnya net buy. Kita lihat dalam 1 bulanan belakangan dari awal Desember ya, untuk WiFi ini cenderung didistribusi. Harga sahamnya sideways dulu, turun ya, maaf kalau kita cek dari awal Desember itu malah turun ya, setelah cukup tinggi turun ya, hal yang wajar karena, tapi juga kita lihat koreksinya ini udah lumayan dalam, jadi kalau emang trennya itu masih bullish, kemungkinan masih bisa buat level baru di atas 4.400an. Jadi buat teman-teman yang berpositif thinking di saham WiFi, kalau udah sih disclaimer ya, tapi ada salahnya buat antisipasi kalau sampai harganya nggak sesuai prediksi teman-teman, atau secara teknikalnya aja kalau kita cek di sini support terdekat di 3120. Oke, itu untuk saham BRIS ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.